Ini suara saya jelas ya, Ibu Bapak, Bu Jelas, Heni? Pak. Oke, oke. Jadi bagaimana kita membuat sebuah Jelas. keputusan pribadi yang efektif gitu ya. Pokok bahasannya nanti saya akan buat sejelas mungkin. Mudah-mudahan webinar ini membuat kita menjadi lebih berdaya ya, powerful, dan juga bisa melatih diri untuk itu dan bermanfaat buat bagi Bapak dan Ibu yang mengambil keputusan siang hari ini untuk mengikuti webinar gitu. Itu adalah sebuah keputusan juga. Mudah-mudahan keputusan Bapak dan Ibu, saudara-saudara, tidak mengecewakan. Karena berbagai bentukan sehari-hari kita itu adalah bentukan dari keputusan kita sampai saat ini, dari mulai kita kecil gitu kan. Kita dengan berbagai bidang, kalau saya bikin mind map di sini, ada tentang hubungan, tentang personal development, tentang semangat kita itu adalah hasil dari keputusan kita juga, tentang home life kita, tentang kehidupan sosial kita, tentang keuangan kita, bisnis kita, kerjaan kita, kesehatan kita, self care itu. Banyak di antara kita juga, apapun peran kita, apakah sebagai dosen, mahasiswa, dan mungkin juga sebagai manajer dan sebagainya, itu berada di persimpangan jalan keputusan pribadi. Banyak keputusan pribadi, ini bukan keputusan bisnis ya. Kalau keputusan bisnis kan sifatnya formal, organisasional, dengan perencanaan bisnis, organisasi, begitu kan. Kalau ini seperti keputusan pribadi, ingin beli rumah di mana, kapan sebaiknya menikah, bagi yang belum menikah tentu saja ya, bukan bagi yang sudah menikah, dan ingin melamar kerja di mana, begitu kan. Dan tentunya keputusan pribadi ini tentunya ada berbatas waktu, mana yang penting prioritasnya, mana yang mendesak, atau keputusan pribadi ini juga mana yang lebih disukai, tentang kegiatan, tentang tujuan kita, rencana, dan sebagainya. Dan saya, untuk kita lebih rileks ya, mudah-mudahan semangat ya, karena Bapak Ibu sudah mendengarkan Pak Ahmad yang penuh konseptual itu, mudah-mudahan dengan saya bisa lebih rileks, santai gitu ya. Kita buatlah diri kita serileks mungkin, sesantai mungkin, tetapi kita memperoleh manfaat yang tidak kurang ya. Artinya benar-benar the most benefit of our time di dalam 30 menit ini, mudah-mudahan gitu ya, 30 menit kurang dalam penjelasan saya gitu. Saya beberapa hari ini mengikuti juga, karena juga banyak waktu gitu ya di rumah, nonton film Jepang, judulnya Time Taxi, drama Jepang. Time Taxi itu ini pas benar sebenarnya dengan pembicaraan kita mengenai keputusan pribadi, karena di dalam Time Taxi itu ada tentang keputusan orang yang naik taksi ingin mengulang kembali. Jadi misalnya ada seseorang gitu ya, dari episode pertama saya ikuti, seseorang naik taksi, lalu si taksi ini bisa membawa kembali orang tersebut di jam sebelumnya, 3 jam sebelumnya atau 5 jam sebelumnya. Tapi tarifnya juga namanya mungkin drama Jepang ya, itu tetap mahal, 10.000 yen gitu, yang membuat orang kaget. Karena ini taksinya ini bukan hanya perjalanan lokasi dari satu titik A ke titik B, tapi juga perjalanan waktu gitu. Ada cerita nih, seorang pemuda gitu ingin mengambil keputusan, janjian bertemu dengan kekasihnya gitu, calonnya, di sebuah restoran, ingin melamar. Dia diam-diam dia sudah membeli cincin kawinnya untuk melamar lah, siapin untuk propose. Ketemuan di restoran, seorang pemuda itu datang, kebetulan datangnya terlambat gitu misalnya. Pada saat dia datang, sang kekasih udah nunggu lama dengan wajah yang agak masam, marah. Kenapa terlambat? Kenapa? Dasar memang sudah kebiasaan dari udah 8 tahun hubungan kita selalu terlambat dan sebagainya, sehingga marah, si kekasihnya minta putus. Padahal nih si pemuda ini sudah menyiapkan cincin kawinnya gitu. Terpukul si pemuda,
pulang jalan naik taksi dan cerita ke supir taksi, lalu supir taksi itu memberitahu, ya memang Jepang sangat ekonomis negaranya, punya uang nggak? Kalau punya uang $10.000 saya balikin lagi nih ke 3 jam sebelumnya, jangan terlambat maksudnya gitu. Keputusan itu dirubah sama si pemuda, siap gitu kan, 10.000 yen dibayar, balik lagi ke tempat dia melamar. Dia datang sekarang dengan tidak terlambat. Dia propose, si wanita senang sekali. Kok kamu kebiasaan datang terlambat, ini tidak terlambat. Bahkan tidak hanya datangnya tepat waktu, lebih dulu dari sang wanita, tetapi bahkan sang pemuda itu juga bahkan minta maaf kalau selama ini dia suka terlambat dan sebagainya. Akhirnya dia mau mempropos wanita itu kekasihnya dengan cincin kawin. Tetapi di situ tiba-tiba lewat seorang pemuda, wah kenal dengan si wanita itu. Kamu kan yang pesta mabok-mabokan semalam sama saya ya? Oh, gitu. Loh, ini calon kamu, katanya payah ya kata kamu kan semalam kan gitu. Kagetlah si sang pemuda itu yang mau melamar. Langsung diambil cincin kawinnya, dia marah, gantian dia tidak jadi memutuskan untuk melamar lagi. Dia putuskan, walaupun si wanita itu nangis-nangis ingin menjelaskan dulu, langsung pergilah si laki-laki. Keputusan kedua yang berubah. Yang ketiga, di dalam taksi yang sama si tukang taksi nasihatin, belum tentu loh, itu kan belum dengar penjelasannya ada apa, dia mabuk-mabukan kenapa, atau coba aja dengerin dulu. Agak menyesal juga si pemuda, dia balik lagi untuk ambil keputusan ketiga. Oke lah, saya mau dengerin dulu. Jadi dia lamar, propose, lalu si datanglah biasa laki-laki yang dikenal si wanita itu, dia dengerin dulu, terus dia denger, diam dulu, ini apa-apa. Rupanya terus dijelaskan oleh si laki-laki yang datang itu, yang merasa kenal dengan si wanita kekasihnya si pemuda itu. Dia bilang, iya, tapi dia sebenarnya mabok, dia nggak mau tuh, hanya ikut-ikutan teman-temannya semua yang mabok, mungkin di Jepang tuh suka minum-minum gitu, sehingga dia ikut keluh kesah juga, ini nih calon saya sudah lama nggak melamar saya, padahal dia orangnya sebenarnya baik sekali walaupun suka terlambat, tapi dia orangnya penuh tanggung jawab, punya talent dan sebagainya. Sehingga si laki-lakinya itu terkaget-kaget, benar-benar dimaafkan si wanita. Tapi pada saat itu juga ada perampok masuk di restoran itu, ditembak semuanya mati gitu kan si laki-lakinya dan si wanitanya, dan maka keputusan yang diambil sudah 3 kali itu menampakkan hasil yang berbeda-beda. Cuman di film itu memang ada akhirnya happy end, karena bisa diulang-ulang, namanya juga fiksi ya. Jadi ditembak, si laki-laki mau ditembak oleh perampok, si wanita lah yang bilang, oh saya nggak bisa, calon saya ditembak, lebih baik bunuh saya dulu, maksudnya gitu-gitu. Komitmen dari si wanita itu kelihatan di situ, dia mengambil keputusan. Dan itu pada saat dia dibalikan ke taksi lagi, ya gampang caranya, tidak jadilah makan di restoran itu, selamat semua, happy ending. Nah, jadi saudara-saudara, keputusan berdasarkan waktu memang tidak ada perubahannya. Jadi personal decision making itu kita hanya ada waktu saat kita putuskan, kita tidak bisa balik lagi, tapi kita bisa memperbaiki ke depan. Di dalam beberapa literatur, making effective decision itu faktor-faktornya seperti tadi dijelaskan oleh Pak Ahmad, ya ada mengenai paradigm, persepsi kita, perspektif kita, apa yang menjadi prioritas kita, mana yang penting, mendesak atau yang disukain, apa yang menjadi acceptability kita, yang bisa kita terima dengan ukuran resikonya. Apakah kita misalnya mau membeli mobil, misalnya goalnya nih yang hijau membeli mobil, apa saja kriterianya, misalnya dalam membeli mobil, kriterianya misalnya harganya, warnanya, atau mereknya, atau telepon, atau mesinnya begitu. Dan ada alternatif, mau beli mobil merek apa Honda, Toyota, Daihatsu dan sebagainya. Itu ada tujuannya, ada values, nilai-nilai kita, demand, style, judgment, itu semuanya mempengaruhi keputusan pribadi yang berbeda dengan keputusan organisasi gitu. Nah,
dalam hal ini memang seperti yang disampaikan Pak Ahmad, ada kita mau dalam memutuskan harus melihat paradigmanya, seberapa jauh paradigma yang berpusat pada principle center itu diikuti dalam kita mengambil keputusan yang menyangkut sumber daya, tujuan, bidang kegiatan, arah kepemimpinan pribadi kita ingin kemana, pertumbuhan dan nilai-nilainya gitu. Dan ini menurut prinsip alam, semua kehidupan ini melalui langkah-langkah ini, mulai dari sumber daya, aset, produktivitas, tujuan, rencana gitu kan. Ada di situ komitmen juga, fokus aktivitas, nilai-nilai, kepercayaan, keyakinan, arahnya gitu kan. Yang hasilnya, arah itu pasti hasil. Oleh karena itu, bagaimana supaya menghasilkan? Hasil berarti kesuksesannya dari yang menghasilkan dari effectiveness itu, supaya dia tumbuh dan berkembang dan memiliki nilai-nilai. Kita tidak ada jalan pintas kecuali mengikuti setiap step ini dalam keputusan 6 langkah ini. Kita nggak bisa berpura-pura hanya berimajinasi, kita memperoleh kepandaian maintenance setara dengan pemain tenis internasional hanya dengan imajinasi, nggak mungkin. Harus ada dengan latihan, semangat aktivitasnya, pendalamannya, pengetahuannya, sehingga memerlukan waktu untuk itu. Nah, oleh karena itu, kita juga tadi sudah jelaskan oleh Pak Ahmad, kita bisa antara stimulus dan respons. Respons itu berarti adalah pengambilan keputusannya. Stimulus adalah yang membuat latar belakang mengapa kita ngambil keputusan seperti itu secara pribadi. Itu tentunya ada principle centernya. Kita bagi 3, ada kita ingin melakukan apa, ingin memiliki apa, dan berperan sebagai apa, to be-nya sebagai apa, ingin melakukan apa. Nah itu berarti nilai sumber daya kita adalah to be kita. Tujuan dan semangat untuk melakukan di bidang aktivitas itu adalah to do kita, dan kepemimpinan dan pertumbuhan adalah to have kita gitu. Nah tadi Pak Ahmad juga sudah menjelaskan, between the stimulus and response, there is a choice, freedom of choice gitu. Antara stimulus dan respons, setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih gitu kan. Dan berkah yang kita miliki, blessingnya, ini apa tadi yang udah Pak Ahmad juga jelaskan, saya ulangi sedikit, itu adalah kesadaran diri. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad definisinya. Kita kesadaran diri berarti kita memahami apa yang kita pikirkan, suasana hati kita, emosi kita gitu kan. Imajinasi adalah kita bisa membayangkan yang tidak ada di tempat kita, tapi kita bisa untuk membayangkan sebuah mobil, sebuah apa yang tidak ada depan mata kita. Itulah ingatan kita, dan sebagai kehendak bebas, hati nurani, between the right and wrong, kita udah tahu itu kan itu. Sehingga tiap pengambilan keputusan kita itu tidak didorong semata-mata oleh baik eksternal suggestion ya, baik oleh dari pengaruh eksternal maupun dari pengaruh internal kita. Misalnya seperti menyalahkan, ya memang saya sudah begini orangnya, saya kan udah orang Banten, memang kieu gitu. Nggak mungkin, nggak bisa begitu juga. Atau nggak bisa juga menyalahkan deterministik psikis, saya dulu masa kecil saya bagaimana dan sebagainya, kegagalan saya pernah apa, traumatis apa, nggak mungkin itu. Karena kita harus ada responsibility secara proaktif. Untuk tadi dijelaskan panjang lebar oleh Pak Ahmad, proaktif adalah di sini kita menerima, reseptif untuk kita aktifkan. Kita proaktif berarti tadi yang dijelaskan Pak Ahmad, kita bertanggung jawab atas respons kita. Bukan masalah siapa yang benar, siapa yang salah, itu bisa banyak variabel, itu bisa banyak faktor, tetapi yang jelas kita sendirilah yang bertanggung jawab. Bukan bos kita, bukan pasangan kita, bukan orang lain, bukan negara, bukan pemerintah gitu. Hal-hal seperti itu bukan deterministik lingkungan gitu, tetapi diri kita sendirilah, karena kita diberikan kebebasan memilih untuk sadar, imajinasi, kehendak bebas, dan hati nurani. Sehingga kebebasan memilih inilah selalu berputar, mana yang reseptif dan yang akan kita aktifkan. Kita ingin aktifkan imajinasi dan kehendak bebas, dan kesadaran diri dan hati nurani lah yang kita terima. Sehingga peta nilai keputusan harus didasarkan oleh kesadaran. Kalau tidak sadar, di bawah sadar secara psikologis, itu bukan keputusan. Itu kita sedang entah di
tidak sadar, namanya juga di dalam entah sedang termasuk sampai dengan tidur gitu ya. Tapi kalau sadar itu kita berarti ada beta mind yang di brainwave kita yang memang awareness kita ada, kita juga logik jalan, sadar dan juga untuk mengambil keputusan. Jadi kalau tadi sumber daya itu kita sehat, berdaya, produktif, automatically. Kalau kita sehat, kita bisa berdaya, merasa berdaya dan niscaya kita produktif. Lalu kita menetapkan tujuan, rencana dan target. Kita menetapkan passion kita, bidang kegiatan kita, semangat kita putuskan yang mana, kita perbaharui fokus kita, values kita sehingga bersatu dengan diri kita secara automatically. Nah, itu adalah tergantung dari daya tarik kita, interest kita, attraction kita kemana, dan titik attraction-nya itu kita bisa sadari dengan kesadaran tadi 4 tadi yang dijelaskan Stephen Covey dan dibawakan Pak Ahmad tadi. Untuk sumber daya kita perlu memiliki kapasitas. Untuk creation, daya cipta kita perlu tujuan, rencana, target itu secara hari demi hari, day by day, saat demi saat itu menjadi komitmen pribadi kita dan hanya kita sendiri yang tahu niat kita gitu. Sehingga 3 ini, sumber daya, creation dan passion itu menjadi apa yang bisa kita kendalikan seharusnya. Itu untuk membuat keputusan kita harus sadar di situ. Kita keputusan untuk membeli sesuatu, untuk menerima sesuatu, untuk menjual sesuatu, masuk ke bisnis dan sebagainya ya, untuk memilih, beli rumah, beli mobil dan sebagainya, itu yang didasarkan di samping informasi-informasi objektif seperti tadi kriteria, analytical hierarchy process, decision tree, tapi subjektif sampai kita bisa melakukan keputusan ingin membeli mobil, pilihannya boleh saja nanti itu masalah ilmu objektif, tapi ilmu subjektifnya harus kita tangkap sehingga kita tahu arahnya, sehingga dapat efektif menghasilkan, meningkat secara optimal, kita ada alignment-nya dan dia automatically bisa tumbuh berkembang menuju kesempurnaannya, paripurna. Oh sudah saya membeli mobil, oh sudah membeli rumah dan seterusnya, sudah mempelajari sesuatu dan sustainable. Ini yang tadi juga dikatakan Pak Ahmad tentang definisi efektivitas. Dia berkaitan dengan tujuan, berkaitan dengan keberlanjutan, berkaitan dengan nilai-nilai gitu kan. Kalau untuk mengikuti prinsip-prinsipnya gitu kan. Nah, untuk mempermudah yang tadi dalam elemen pengambilan keputusan itu menyangkut sumber daya, tujuan, semangat, bidang kegiatan, arah kepemimpinan diri, pertumbuhan nilai yang kita bagi 3, itu bisa kita gambarkan dalam kuadran 4 dimensional, sumber daya, daya tarik, kepemimpinan, dan nilai. Sumber daya kita yang kita harapkan menjadi aset kita dan jadi produktivitas kita, itu bisa kita jalankan, rencanakan, komit untuk semangat, memiliki semangat daya tarik agar menjadi fokus kita. Dan dengan arah yang tepat, niscaya dia akan bernilai, bermanfaat, berguna gitu. Nah, ini adalah suatu pola sumber daya, daya tarik, kepemimpinan nilai yang berjalan dari waktu ke waktu, semakin lama akan semakin besar dan keputusan kita menjadi efektif. Jadi ini dibacanya searah jarum jam dan dia akan berkelanjutan, sifat berkelanjutan, sustainable, terus menerus. Nah, ini juga sumber daya yang kita harapkan membuat kita menjadi stabil. Stabil seperti kita main sepeda misalnya, itu berarti kita punya keseimbangan, stabil, terus bergerak. Dan kita punya tujuan yang kita ikutin dengan sukacita, suka terhadap cita kita, terhadap aspirasi antisipatif kita, gitu kan? Sehingga kalau stabil, kita mudah untuk sukacita. Dalam mengambil keputusan harus sukacita, perlu adanya sukacita. Kalau tidak sukacita, tidak menimbulkan rasa senang, berarti suatu emotional guidance system kita harus jalan. Ada apa? Jangan mengambil keputusan dalam kondisi emosi dan sebagainya. Sehingga dengan demikian arah kita bisa sukses dan sesuai dengan tujuan. Sukses berarti artinya efektif, artinya menghasilkan, dia nanti akan meningkat, tumbuh, berkembang, dan sesuai dengan tujuan kita, menjadi refresh lagi, menjadi kenyamanan kita untuk
terus berlanjut di dalam pengambilan keputusannya berikutnya gitu kan, secara berkelanjutan. Sehingga ini dalam DISC personality juga disebutkan stabil, influence, dominance, and compliance, atau kadang-kadang dibaca searah kebalikan jarum jam menjadi DISC personality kan, stabil, influence, kita bisa mempengaruhi, bukannya dipengaruhi, bukan to be influence, kita mempengaruhi agar menjadi intimacy gitu kan, kita dominance, menghasilkan, kalau bisnis berarti kita laba, dan kita compliance, sesuai dengan aturan, sesuai dengan hati nurani kan gitu. Dan itu setiap saat proses-proses pengambilan keputusan apapun, yang penting berarti ada komitmen untuk stabil, influence, dominant, compliance. Setiap unsur ini ada di dalam diri kita. Walaupun para psikolog nanti kita dominannya itu orang apa ya? Orang C, apa orang I, apa orang S, apa orang D gitu. Tapi dalam setiap saat kita harus menyadari bahwa ini adalah sebenarnya sebuah proses yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Sehingga kita dari stabil, kita memiliki capacity, kita memiliki rasa cukup. Dengan blessing kita bisa menjadikan sumber daya itu kapasitas untuk menstabilkan kita, untuk menjadi aset kita, kesehatan kita gitu kan, sehingga produktif. Sedangkan kalau kapabilitas kita itu membuat kita menjadi bisa sukacita melakukan aktivitas karena kita sudah dari kapasitas itu siap gitu, sehingga kita bisa melakukan daya tarik untuk memperoleh nilai-nilai kita yang fokus gitu kan, sehingga hasilnya akan kompetitif dan menjadi kompetens gitu. Nah, kalau sudah menjadi kompetitif, efektif, keputusan yang efektif yang sudah kita ambil tadi itu menjadi dunia kita yang dekat, menjadi peran kita. Kita bekerja di mana berarti itu dunia kita. Kita tinggal di mana, daerah itu menjadi dunia kita. Kejadian apa, keputusan tentang apa, itu dunia kita. Itu yang tadi Pak Ahmad katakan, itulah dalam influencing kita. Kalau saya mendengar misalnya, oh itu sekarang ada banyak COVID-19 di Afrika, itu masih alam, bukan dunia saya. Tetapi kalau misalnya saya menerima kabar di lingkungan RT saya terpapar 5 orang tetangga saya COVID-19, wah itu dunia saya akan hati-hati sekali begitu. Kalau dosen misalnya, itu adalah dunia saya, tapi mungkin bagi Bapak Ibu yang bukan dosen, bukan dunianya, alam saja gitu kan. Nah, kita harus bagaimana, sejauh mana perspektif kita. Tentunya yang jurusan mahasiswa jurusan katakan akuntansi, dunianya adalah akuntansi. Mahasiswa jurusan kedokteran ya, dunianya adalah kedokteran seperti itu. Dunia itu yang kita pikirkan bukan dunia orang lain, itu menjadi kebiasaan yang mempengaruhi keputusan individu personal. Dan itu yang membentuk karakter yang tadi Pak Ahmad katakan sebagai karakter etik. Bagaimana karakter etik itu terbangun menjadi tujuan hidup kita, bahkan menjadi nasib kita. Karena menurut Stephen Covey disebutkan di sini, menabur pikiran akan menuai tindakan. Menabur tindakan yang biasa kita lakukan akan menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan akan menuai karakter. Menabur karakter akan menuai nasib kita, tujuan kita, our destiny gitu. Jadi tarikan gravitasi kebiasaan kita akan mengarahkan kita menuju kemana kita ingin pergi, dan daya tarik yang sama akan menghasilkan kohesi dalam hidup kita. Setiap waktu, pikiran, tindakan, kebiasaan, karakter. Di sini kita bisa melihat bahwa yang awal dalam keputusan yang penting adalah pikiran kita, bukan kesadaran kita. Karena itu kalau untuk menjadi kebiasaan, kesadaran itu mulai dari pengetahuan, keinginan, keterampilan digabung menjadi habits kita yang kita terima menjadi diri kita setiap saat. Sehingga ini yang tadi sudah dijelaskan Pak Ahmad, bahwa lingkaran kepedulian kita peduli dengan ekonomi, sosial, politik di tanah air, tapi tentu saja kita tidak peduli misalnya indeks Nasdaq, itu kan bukan dunia saya. Naik di Amerika, bukan dunia saya, tidak peduli. Atau Presiden Trump sedang berkunjung ke Kentucky, itu bukan kepedulian saya. Jadi saya bisa no concern gitu ya. Tetapi ada lingkungan pengaruh saya yang bisa saya jalankan, yang bisa saya perluas
yang bisa dalam setiap pengambilan keputusan untuk saya supaya stabil, siap, cita tentang sumber daya saya, tentang tujuan saya, tentang fokus aktivitas saya di dalam diri saya, sehingga saya bisa menuju ke efektifannya dengan lingkaran pengaruh orang lain. Kalau orang-orang yang reaktif tadi sudah dijelaskan Pak Ahmad, dunianya sempit saja, karena dia tergantung, hujan, saya nggak bisa apa-apa, tergantung dari stimulus luar. Tapi kalau orang yang proaktif, dia lingkaran pengaruhnya luas. Kita bicara lagi tentang proaktif yang disampaikan Pak Ahmad tadi. Sehingga fokus proaktif dalam tiap pengambilan keputusan itu tetap di setiap waktu, timeline kita tumbuhkan berdasarkan keputusan sumber daya kita supaya menjadi produktif, daya tarik kita supaya menjadi values kita yang terintegrasi, arah kepemimpinan kita supaya tetap meningkat optimal gitu ya, terus juga nilai-nilai kita bagaimana sesuai dengan prinsip tadi yang Pak Ahmad katakan supaya menjadi karakter etik kita setiap saat. Memang bagi yang berkuasa itu lingkaran pengaruhnya dengan lingkaran kepeduliannya bisa sama besar. Misalnya katakanlah presiden melarang orang keluar kota, misalnya lockdown, keluar rumah bahkan, ya yang dia tidak kenal pun akan terpengaruh gitu kan, gitu kira-kira. Nah tadi Pak Ahmad juga sudah menyatakan apa yang namanya mandiri, independen, interdependen. Jadi yang bisa kita kendalikan langsung adalah yang menjadi proaktif di Seven Habit ini kan, memulai akhir, kita tahu tujuannya, tempatkan prioritas, itu adalah dunia saya yang bisa saya jadikan dunia saya, bisa jadi habit saya yang dalam kendali saya langsung. Yang tidak langsung, kalau saya ingin bersinergi dengan orang lain, berpikir win-win, saling memahami, kalau dia orang lain tidak paham kan, atau yang tanpa kendali seperti pandemi COVID ini gitu kan, itu yang susah diubah, kita nggak bisa kendalikan sekali. Sehingga ada doa orang alkoholis ya, anonim alkoholis, doanya terkenal di banyak yang menyitir, ya Tuhan berilah aku keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah, dan keikhlasan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah, dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya gitu. Nah ini sehingga kita dalam mengambil keputusan kita perlu memperluas lingkaran pengaruh kita. Memang lebih mudah untuk mengatakan itu bukan tanggung jawab saya, karena jika saya mengatakan saya bertanggung jawab, maka saya akan memiliki risiko untuk dinilai sebagai saya tidak bertanggung jawab. Dan Stephen Covey juga menjelaskan bagaimana Mahatma Gandhi dulu waktu memerdekakan India, dia tidak ribut di parlemen yang bukan kendali dia, tapi yang dia kendalikan, dia banyak mengunjungi para petani sehingga dia populer di kalangan para petani, sehingga dia menjadi panutan di India. Orang-orang yang proaktif bukanlah yang suka memaksa atau agresif, melainkan mereka yang cerdas, value driven, yang didorong oleh nilai-nilai, dan mereka membaca realitas dan mempelajari apa saja yang diperlukan. Nah jadi 10 menit lagi ya Pak Don. Apa? 10 menit lagi ya, boleh? Ya, jadi jadi paradigma memang ini asik ya. Paradigma outside in dan inside out kita bisa berubah antara reaktif dengan proaktif. Orang yang proaktif dalam mengambil keputusan itu beda dengan reaktif. Paradigma yang reaktif yang hanya memandang dari outside in, yang di luar sana harus berubah dulu sebelum saya berubah. Contohnya seandainya bos itu nggak di kantor, kalau istri saya seandainya dia lebih sabar, kalau anak saya lebih nurut, seperti itu. Jadi penyebabnya di luar, bukan dari kita. Dalam mindset kita, dalam perspektif kita, dalam paradigm kita, dan itu sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan apapun dalam kepribadian kita ya. Sedangkan kalau inside out, dengan cara yang berbeda, secara positif kita bisa merubah apa yang di luar sana. Nah ini jadi paradigma inside out itu kita penuh dengan komitmen, kita lakukan berbagai hal yang sesuai minat kita, yang kita sukai, sesuai dengan kepentingan prioritasnya. Jadi kita tidak tergesa-gesa, yang mendesak itu berkurang karena banyak yang penting yang kita sukai kita dijalankan.
Menerapkan paradigma inside out berarti menggeser fokus kita dari lingkaran kepedulian ke lingkaran pengaruh. Menggeser fokus kita dari apa yang kita andaikan bisa memiliki dengan apa yang kita bisa jadikan. Mengenali kesalahan sebagai sarana untuk mengubah kegagalan menjadi sukses, memahami bahwa kekuatan untuk membuat dan menjaga komitmen bagaimanapun kecilnya adalah inti dari mengembangkan kebiasaan efektif. Karena pendekatan proaktif, masalahnya tidak pernah ada di luar sana, dia selalu ada di dalam diri kita, di sini, gitu kan, di mana kita dapat mengubahnya dalam kendali kita. Jika tidak, ya kita harus menerimanya dengan ikhlas. Art of allowing kita biarkan, kita ikhlas, kita tumbuhkan yang baru, gitu kan. Masing-masing dari kita sesungguhnya bertanggung jawab atas efektivitas kita masing-masing, bahkan untuk kebahagiaan dan keadaan kita. Sebaiknya dalam mengambil keputusan, jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Caranya antara lain dengan membuat dan menjaga komitmen kecil. Sesungguhnya kita sedang melatih embrio kebebasan kita, kehendak bebas kita, dan dengan demikian secara bertahap memperluas kebebasan kita, gitu kan. Nah, fokuslah pada hal-hal yang terletak dalam lingkaran pengaruh Anda. Jangan buang-buang waktu lebih banyak, seperlunya saja atas hal-hal di luar kepedulian sebelah diri Anda. Dan ini diharapkan menjadi kebiasaan kita, karena pandangan dasar tentang manusia bagi Aristoteles, kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Keunggulan dengan demikian bukanlah suatu tindakan, tapi kebiasaan. Jadi tiap keputusan yang menjadikan kita seperti ini, menjadi karakter kita, karena adalah tindakan yang kita lakukan berulang-ulang. Oleh karena itu, tadi sesuai prinsip alam, sumber daya kita harus tetap memiliki kestabilan, capacity, tetap sukacita dalam mengambil keputusan, sukses dan sesuai, baik dari eksternal maupun nanti menjadi internal growth kita. Ini dari kita stabil, sukacita dalam berhubungan dengan orang lain, dengan sugesti eksternal dan sebagainya, itu secara timelines itu berputar, melingkar dalam hypnoid loop seperti ini, menjadi kita seperti sekarang. Stabil, sukacita, sukses, sesuai, gitu. Nah, kesadaran yang menjadi kebiasaan itu sesungguhnya hanyalah 12%. Kita menerima unit-unit pesan atau respon, baik dari body kita, lingkungan, dari bawah sadar kita maupun kesadaran kita, masuk ke bawah sadar kita menjadi habit kita, itu hanya 12%. Di kita bagi orang dewasa, bukan kalau anak kecil itu sampai usia 8 tahun kesadarannya belum terbentuk, dia nggak ada area kritisnya, logiknya belum jalan, semua penuh imajinasi dan berbagai kesan saja, semua masuk ke modern memory yang dari kecil itu masuk ke bawah sadarnya, semua mau positif mau negatif masuk. Tetapi dengan setelah usia 9-14 tahun itu manusia terbentuklah area kritis sadar maupun bawah sadarnya. Dia tidak menerima begitu saja respons dari luar, ya, hingga dia bisa menyaringnya, hingga sebuah pikiran atau ide atau konsep jika tidak segera ditolak maka ia dapat tinggal di area kritis sadar hingga selama 1,5 jam sebelum pindah ke area kritis bawah sadar. Pikiran atau bayangan dapat menetap di area kritis selama 24 jam. Pikiran, ide, atau konsep bisa diterima oleh bawah sadar atau dilepaskan dalam mimpi. Ini yang nanti menjadi kebiasaan kita. Karena misalnya, katakanlah orang yang addicted, mau itu terhadap minuman, terhadap rokok, secara sadar dia tahu, oh ini nggak baik. Tetapi dia tidak bisa merubahnya, karena yang bisa merubah perilaku hanyalah bawah sadarnya. Benar-benar misalnya dia benar-benar harus dimasukkan ketidakinginan merokok itu harus benar-benar masuk menembus area kritisnya ke bawah sadar hingga menjadi belief dia. Gambarnya kan seperti ini. Apa yang kita terima itu lalu kita aktifkan, lalu menjadi internal growth kita hingga itu menjadi itu ada di dalam diri kita, maintenance kita, defense, pemeliharaan diri, imun system, fight and flight dari external suggestion. Ini menjadi kebiasaan kita. Makin lama hypnoid loop ini makin besar. Ini Dylan Morgan, apa yang kita ekspektasikan tadi, paradigm kita, persepsi kita, terus-menerus akan menjadi belief kita yang bisa kita terima. Oleh karena itu, pengulangan-pengulangan ini menjadi kebiasaan-kebiasaan kita yang membuat, kalau kita biasakan proaktif, membuat kita jadi proaktif. Nah, ini udah hampir terakhir, jadi masih ada waktu sedikit. Jadi tips untuk bagaimana kita mengambil keputusan
secara pribadi, strategi memutuskannya, kita harus tetap dalam keadaan sadar, dalam brainwave beta, sehingga alpha mind control kita itu dari kesadaran kita. Yang ada kita hadirkan saat ini, hadir, tidak tidak terhipnotik apapun, memiliki capacity saat ini, memahami apa yang kita pikirkan dan kita rasakan, sadar kan, dari tadi Pak Ahmad menyatakan juga memahami mood kita dan memahami apa tujuan kita. Tujuan kita berarti keinginan kita, apakah itu rencana, target, komitmen gitu kan. Terus kita attract, kita hadirkan daya tarik yang komitmen-komitmen kecil yang positif. Kita imajinasikan dia semangatnya, karena semangat ini sangat penting. Kalau kita lihat dari novel Jepang, Musashi itu, dia terakhir melawan pendekar Jepang yang namanya Kojiro Sasaki, bisa menang, padahal Musashi ini pendekar desa gitu kan, kampung, dibandingkan Kojiro yang sangat ahli samurai. Ditanya apa renungan-renungan dia, kenapa dia bisa menjadi ahli seni samurai Jepang melawan itu. Miyamoto Musashi menyatakan, saya hanya menang semangat, gitu kan kira-kira. Sehingga kita perlu meng-attract positive commitment, dan secara sadar, consciously, kapan tiap keputusan pribadi itu diambil, diawali dengan tingkat pikiran. Karena kesadaran kita bersifat decisive, tegas memutuskan. Artinya kesadaran kita dalam fenomenologis itu bukan kesadaran yang intransitif, tetapi kesadaran yang transitif. Pengertian transitif, kita sadar akan sesuatu. Kita selalu sadar bahwa kita sedang menyadari. Kita menyadari kesadaran kita terhadap sesuatu, sehingga dia punya arah. Jadi itulah kesadaran kita, keputusan awal kita, setiap kepentingan pribadi kita adalah dari kesadaran kita. Sehingga kita bisa memilih keputusan tentang sumber daya, dia status keberadaan kita harus menjadi aset yang produktif, rencana, target, otomatis menjadi komitmen, fokus, yakin, dan berintegriti, memiliki daya tarik, menghasilkan, meningkat, efektif ya, sehingga menjadi pengambilan keputusan itu selalu efektif dan berkembang ke arah kesempurnaan dengan nilai yang bermakna, baik dan benar, yang tadi seperti prinsip-prinsip alam yang dikatakan oleh Pak Ahmad itu. Dan ini kita lakukan, putuskan sekarang, kapasitas kita, komitmen kita hadirkan menjadi komitmen kita untuk kita lakukan, learn kita. Itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan, bagaimana cara mengambil keputusan pribadi secara efektif, dimulai dari tingkat kesadaran yang proaktif. Tadi kira-kira begitu, mudah-mudahan nggak membosankan. Tetapi itulah apa yang dari berbagai attraction, itulah yang bisa kita tingkatkan sehingga setiap saat kita akan tumbuh dan berkembang. Kira-kira seperti itu. Dan kita bisa dalam perdalam ini dalam tanya jawab. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Terima kasih Bu